aku nih. Halo, Farel. Jadi siapa nih jadinya, Cok? Doa, Kak. Ya, doa. Ya. Sekarang kami memulai It's Altar hari ini. Tuhan berkati kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, dan lindungi Tuhan Kaneti dan Kayudi Tuhan dari COVID Tuhan, dan sembuhkanlah Tuhan Kaneti dan Kayudi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, makasih Farel. Sama-sama Kak. Ya, 2 minggu ya nggak ketemu ya. Hari ini kita Iya, karena Kayudi sakit. Makasih adik-adik ya udah doain Kak Yudi sama Kak Neti. Kak Yudi dan Kak Neti sedang dalam pemulihan. Udah mulai agak baik. Cuma kalau sore begini agak badannya dingin-dingin gitu. Jadi ya Kak Farel juga sedang dalam pemulihan. Apa-apa ya, kita belajar sama-sama, kita saling mendoakan supaya kita semua sehat, kuat di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar minggu ini tentang inisiatif. Tuh, kelihatan nggak di layar inisiatif? kelihatan Kak. Ya, sip. Oke, hari ini kita mau belajar tentang inisiatif. Yang minggu kemarin ibadah, tahu lah ya. Apa itu inisiatif? Melihat apa yang perlu dilakukan dan melakukannya. Ya, inisiatif itu lihat ada sesuatu yang nggak beres, perlu diberesin, nah nggak usah disuruh, kita melakukannya, nah itu namanya inisiatif ya. Yuk, ayat hafalan. Saya mau coba. Ya, silakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu nasihatnya Rasul Paulus ya. Tentang inisiatif. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Sekalipun itu di rumah. Ya kan? Nih, kayak gini umpamanya nih. Nah, apa yang kamu lakukan kalau lihat halaman rumah kotor? Nggak ada mbak lagi, nggak ada pembantu. Bersihkannya. Nah, bersihin. Atau biarin aja lah, ntar mama papa yang bersihin. Kalau kamu ambil inisiatif, bersihin mama papa sibuk, ya itu namanya inisiatif. Nih, kalau yang kayak gini gimana? Biasanya sih kalau cowok-cowok agak susah ya. Bukan. Ya, sih nggak gitu tahu itu, tapi ya dibersihkan. Ya, paling tidak habis makannya sendirilah, bekas makanannya sendiri dibersihin. Ya, belajar inisiatif. Dimulai di rumah, walaupun dengan hal-hal kecil gitu ya. Kayak ini sih percaya sih ya, kalau kita udah belajar berinisiatif dari kecil, nanti kalau sudah besar itu, kalau udah kerja nggak perlu disuruh-suruh bos, udah inisiatif sendiri. Nah itu biasanya orang seneng gitu lihat kita, oh ini orangnya kalau kerja nggak disuruh-suruh, dia inisiatif sendiri. Nah itu biasanya orang suka ya. Kayak gini umpamanya, dedeknya yang main, dedek yang main kok. Oh itu, merapikan kembali mainannya. Nah, merapikan mainannya atau biarin aja? Biarin aja kan dedek itu yang main. Merapikan Shalom Kayudi. kembali. Iya, ya. Dirapikan. Gimana kalau yang ini? Aduh, kotor banget. Dirapikan. Ya, dibersihin, dirapiin. Ya kan rumah kita sendiri harus kita buat nyaman ya. Tapi harus dibantu juga dong. Iyalah. Tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil, yang mudah. Kalau mama papanya masih di kantor, sibuk,
Di rumah nggak ada orang, ya kita rapikan. Kenapa? Karena ada pengalaman juga sih yang begini, nggak dirapiin, kepleset sendiri dari situ, jatuh dia. Padahal kalau dirapikan kan nggak bikin celaka ya. Nah, umpamanya kayak begini, umpamanya lihat ada obat lain. Nah, rapikan, disimpan. Nah, apalagi kalau punya adik kecil ya. Dibersihkan. Kalau adik kecil, Dibuang kalau mau obatnya, soalnya kotor nanti. hati-hati. Kayak umpamanya yang mainan kecil-kecil kayak kacang gitu ya. Kak Yudi punya pengalaman dulu, adiknya Kak Yudi waktu Kak Yudi kecil itu masukin biji jagung ke hidungnya. Jadi nangis dia, mesti bawa ke dokter, mesti diambil pakai pengait kan. Ya, yang gitu. Aduh. Kalau anak-anak Jadinya ketusuk gitu. iya, mesti hati-hati. Aduh, Ini ada pengalaman nih, Kak Yudi pernah ini dapat pengalaman dari orang ya, nih. Jadi ini ceritanya bapaknya ini mau kerja, terus dia lihat ada botol obat di meja ruang tamu gitu kan, mejanya kan pendek kan. Dia nanti aja lah, biarin istriku yang beresin. Lupa dia nggak beresin, nggak langsung beresin, dia buru-buru dia pergi ke kantor. Nggak taunya siang-siang istrinya nelpon anaknya kemakan obat itu yang ada di meja itu. Ya, kebanyakan akhirnya anaknya masuk rumah sakit nggak ketolong. Mati. Ya meninggal, dia nyesel. Aduh, coba tadi aku inisiatif aku beresin ya, padahal kan nggak menyita waktu, paling cuma 1 menit taruh di atas lemari gitu kan. Cuma karena itu tadi dia nggak berinisiatif, rugi besar. Ya, ini kisah ini pernah terjadi di Kak Yudi baca dari sebuah majalah waktu itu ya. Dia menyesal, dia mau marahin istrinya, dia juga salah kenapa dia nggak beresin. Istrinya sibuk. Dia bunuh diri gitu. Kenapa? Ya jadinya udah mau bunuh diri. Anaknya kemakan obat itu, padahal kan itu obat keras, nggak bisa. Tapi dia bunuh diri nggak? Nggak. Menyesal sedih gitu ya. Bunuh diri. Ya, makanya kalau ada obat-obat hati-hati disimpan ya, apalagi kalau punya adik kecil ya. Nah, itu pengalaman dari hal yang inisiatif, karena nggak berinisiatif, hal kecil jadi merugikan. Nyesal seumur hidup itu, penyesalan nggak bisa dibalikin lagi. Ada cerita lagi nggak? Halo Kak Yudi. Halo. Nah, ada cerita lagi nggak? Ini di Alkitab itu ada Nehemia. Nehemia itu melihat, dapat kabar dari temannya kalau tembok Yerusalem itu udah roboh. Roboh. Nah, zaman dulu itu kerajaan kalau nggak punya tembok, ya kalau zaman dulu nggak punya tembok itu sama aja nggak punya kerajaan. Jadi kalau temboknya roboh itu ada perampok. Bisa gampang dihancurin. Ya, ada perampok, ada kerajaan lain nyerang. Pokoknya nggak aman rakyatnya yang ada di dalam itu. Karena zaman dulu itu memang masih barbar ya. Zamannya merebut daerah kekuasaan gitu di mana-mana. Jadi mereka harus memagari dirinya supaya aman. Nah, Yeremia itu di dalam pembuangan di Babel. Nah, dia kasihan melihat teman-temannya, saudara-saudaranya itu susah, punya harta sedikit dirampok karena temboknya roboh, nggak ada perlindungan. Akhirnya dia punya inisiatif, dia menghadap raja, dia kelihatan sedih, dia ini pembawa minuman raja gitu, pelayan minuman raja. Rajanya sayang sama dia, kenapa kamu sedih? Ya, saudara-saudaraku di Yerusalem mereka diserang perampok karena nggak ada temboknya. Aku pengen bangun temboknya. Jadi berinisiatif.
Saat orang lain nggak ada inisiatif, dia berinisiatif. Akhirnya raja mengizinkan dia kan. Dia pergi ke Yerusalem, dia kumpulin orang-orang, yuk kita bangun temboknya. Nah, dia bangun temboknya. Tapi tetap aja ada orang yang nggak suka, namanya Sanbalat. Sanbalat ini selalu ngeledek, ngeremehin. Nggak mungkin lah kalian bisa bangun tembok itu. Tembok itu hancur, duit kalian juga nggak banyak. Diremehin terus pokoknya. Udah diremehin, dihina, gangguin orang kerja, gitu kan. Ya, itulah setiap usaha yang baik, niat yang baik, nggak selalu didukung ya. Ada juga yang rusuhin kayak di bangsa kita kan. Ada juga yang nggak suka, ada juga yang mencemooh, ada juga yang ngerepotin gitu kan. Tapi Nehemia dan orang-orang terus membangun. Digangguin terus, mereka terus berusaha membangun. Mereka menguatkan diri, berdoa, minta tolong Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, sampai akhirnya tembok itu berhasil dibangun hanya dalam waktu 52 hari. Keren ya. 52 hari bisa membangun tembok tinggi supaya rakyatnya aman. Itu karena dia punya inisiatif dan dia minta pertolongan Tuhan. Nah, tuh akhirnya mereka berhasil membangun tembok Yerusalem dan membuat penduduk Yerusalem menjadi aman. Ini inisiatifnya Nehemia yang menghasilkan karya yang besar ya pada masa itu. Masa-masa yang sulit ketika bangsa Israel yang lainnya dibuang dalam pembuangan, mereka masih bisa membangun tembok bersama Nehemia. Nah, itu dia. Nah, gimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita mau berinisiatif melakukan sesuatu atau terpaksa? Kayak gini nih, belajar terpaksa, mesti disuruh-suruh, dimarah-marahin dulu. Nah, itu jadi berat ya. Lebih enak tuh kayak begini nih, belajar inisiatif sendiri. Pasti lebih enak, nggak tertekan, nggak terpaksa. Karena kita belajar dengan inisiatif sendiri. Dan hasilnya pasti juga akan lebih baik karena nggak terpaksa, begitu ya. Itu yang kita pelajari hari ini, kita berinisiatif dalam inisiatif. Apa tadi inisiatif? Ingat nggak? Berencana dan melakukannya. Itu komitmen. Jadinya kayak lakukan melihat apa yang perlu dilakukan terus dilakukan, itu namanya inisiatif. Lihat sesuatu yang nggak beres, nah kita beresin. dilakukannya. Nah, tanpa disuruh, itu namanya inisiatif. Belajar tanpa disuruh, inisiatif. Beres-beres kamarnya sendiri, beres-beres. Ya. Yudi. Ya. Yudi. Ya, Clay. Aku sambil makan boleh nggak, Kak? Makanlah. Santai aja ya. Nah, siapa yang mau berbagi tentang inisiatif? Adakah pengalaman di rumah tentang inisiatif? Kak, aku tiap hari inisiatif sendiri, Kak, belajar. Rafael ke Bandung ngapain? Hah? Kak Yudi sudah sehat? Sudah. Ini sudah bisa. Aku lagi di Bandung di hotel. Oh, ke Bandung. Jalan-jalan ya? Bukan, kami mau kerja. Oh, ya. Ya, Farah apa pengalamannya? Ada nih Kak barang pintu kayak pintu rumah ada yang rusak Kak, obengnya kayak satu copot. Habis itu pintunya kayak goyang-goyang gitu. Habis itu aku perbaiki Kak. Nah, gitu. Itu disuruh nggak? Tanpa disuruh kan? Enggak. Nah, itu namanya inisiatif ya. Wah, kalau pintunya nggak diberesin, mama papa belum sempat, nanti bisa roboh, bahaya nimpa orang. Nah, Farel berinisiatif benerin sendiri ya. Itu bagus. Apalagi, ada lagi yang punya pengalaman berinisiatif?
Ada nggak? Tanyain satu-satu aja, Kak. Ya, Peter dulu kalau gitu. Saya pernah, Kak, inisiatif. Saya beresin sendiri tanpa disuruh. Saya bersihin barang-barang yang berserakan di ruang tamu, Kak. Nah, itu ya, good. Ayo, Geren, apa inisiatifnya? Apa ya, Kak? Aku bingung juga. Ayo, Dev. Dev ada pengalaman inisiatif di rumah, ngapain? Ada, Kak. Apa Saya tuh? pernah kerjain PR tanpa disuruh. Ya, Mau belajar. ya. Kalau Dev, apa Dev? Belajar PR tanpa disuruh, Kak. Good. Clay, apa Clay? Pengalamannya, inisiatif di rumah. Inisiatif sendiri Kak, makan, nggak usah disuruh. Itu mas saya kalau misalnya nggak diizinin makan, ya saya tetap makan, Kak. Iya ya. Ada loh anak yang kalau makan mesti disuruh-suruh. Aduh. Ayo Ezekiel, apa inisiatif? Pengalamannya. Kalau anak-anak biasanya nolak kalau saya berusaha diberhentikan untuk makan, Kak. Mesti disuruh berhenti ya. Makan mulu, ntar tambah obesitas. Salah satunya anak Apalagi saya. kalau misalnya makanan Anaknya Ayu favorit itu saya, Kak. kalau makan nggak disuruh-suruh nggak makan dia. Iya kok, Kak. Iya, perempuan soalnya kan. Alasannya diet. Ayo, siapa lagi punya pengalaman, inisiatif? Caleb, Yeremia, Caleb, Gilbert. Ayo, berbagi. Halo Kak, lagi Kak. Ya. Inisiatif mencuci piring. Sekarang Kak. Ya. Apa, Fael? Kan itu Kak ada piring kotor banyak menumpuk di wastafel. Habis itu nggak mama sama papa sama kakak suruh langsung saya cuci Kak. Soalnya udah kayak tinggi banget gitu. Ya, bagus. Ya, nggak harus nunggu. Itu bukan pekerjaan perempuan kok, itu pekerjaan kita juga ya. Jadi membantu orang tua. Ya. Cuci piring. Beresin rumah. Inisiatif. Apa? Saya inisiatif cuci piring. Nah, itu dia. Hebat ya. Nah, laki-laki mau bantu orang tua cuci piring. Nah, apa? Belum. Jeremia. Halo. Apa inisiatif Jeremia di rumah? Apa ya? Gak ada deh kayaknya Kak. Ya, berarti mesti belajar lagi ya. Clay, aku juga suka cuci piring, Kak. Oh ya, bagus, Clay. Oh iya Kak, habis makan cuci piring lupa. Ya, habis makan cuci piring ya, bersihin. Habis main, beresin mainannya sendiri. Habis belajar, beresin buku-bukunya sendiri, alat-alat sekolahnya. Ezekiel Christian. Ada pengalamannya, inisiatif di rumah. Hah? Apa pengalamannya berinisiatif di rumah? Ngapain? Aku suka ngepel lantai, kata Geran. Oh ya, bagus.
Bagus ya, berarti anak-anak ini udah pada pintar semua ya. Bantu orang tua, berinisiatif belajar, inisiatif bantu orang tua. Bagus ya. Oke, berarti pelajaran hari ini ngerti ya, kayak Nehemia, inisiatif. Kalau aku beresin mainan, Kak. Ya, good, Ezekiel. Ya, pokoknya belajar tanpa disuruh, mulai dari hal-hal kecil ya, ngerapiin mainan, ngerapiin buku, ngerapiin alat sekolah. Ya, kalau bisa cuci piringnya sendiri. Ya. Oke. Hari ini ada yang mau berdoa, ada yang mau didoakan, atau ada yang mau doain Kak Yudi sama Kak Neti biar pemulihannya cepat, Kak Yudi biar cepat sehat lagi. Ada yang mau tergerak berdoa buat kami berdua? Siapa yang mau doain Kak Yudi sama Kak Neti? Sakit apa, Kak? Kak Yudi kena COVID sama Kak Neti. Ayo, ada yang mau doain kakak? Nanti gantian kakak doain kalian. Siapa yang mau doain Kak Yudi sama Kak Neti? Mana? Siapa? Dev. Oke, Dev. Dev mau doain Kak Yudi ya. Yuk, kita berdoa dulu. Dev berdoa buat Kak Yudi sama Kak Neti. Habis itu nanti Kak Yudi berdoa buat kalian semua. Yuk, silakan Dev. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah sebagai Tuhan Yesus berkati Kak Yu dan pulih dan bisa beraktivitas yang lain-lain lagi, dan Kak Neti ya Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang sakit Tuhan Yesus. Kami doakan supaya sembuh ya Tuhan Yesus. Tidak ada sakit-sakit alergi ya Tuhan Yesus dan lain-lainnya. Berkati juga orang-orang di luar yang sakit ya Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga-keluarga teman-teman kami supaya cepat sembuh. Yang kalau ada yang sakit ya Tuhan Yesus, kami doakan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hal ya. Amin. Amin. Terima kasih Dev. Ya, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, bersyukur buat hari ini kami boleh belajar tentang inisiatif. Tolong kami, anak-anak Tuhan, dari rumah kami belajar berinisiatif, mulai dari hal kecil, belajar, beberes, mengerjakan hal-hal di rumah, supaya kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat Adrian, Ezekiel, Caleb, Joseph, Farel, Jeremia, Clay, Dave, Rafael Timothy, buat Karen, Caleb, Gunawan, Rafael Panjaitan, Peter, Lionel, Gilbert. Tuhan kau memberkati anak-anak Tuhan dengan segala hal yang mereka kerjakan. Kau berkati, berikan masa depan yang penuh harapan. Berkati sekolahnya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Teman-teman yang nggak hadir juga Tuhan, kau memberkati dan menolong. Yang berdoa secara khusus juga buat adik Gilbert yang kena demam berdarah. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Seperti Engkau menyembuhkan kami semua. Tuhan menolong dan menjagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Papa Mama dalam setiap pekerjaan usahanya. Boleh terus menjadi saluran berkat bagi kami anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, berkat-berkat Tuhan kiranya terus ada bersama dengan kami. Akhirnya kami akan berpisah Tuhan. Biarlah Tuhan berkatilah kami semua. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus menyertai kita semua, kesehatan, kesembuhan, kekuatan, semuanya ada bersama dengan kita, menjadi bagian kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Foto bentar. Iya. Buka kameranya. Gitu dulu.